Salam sejahtera Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Jumpa lagi bersama dengan saya dalam renungan hari ini. Mari kita persiapkan hati kita mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan, terima kasih ada kesempatan bagi kami saat ini mendengarkan kebenaran firman. Kami memohon hikmat pengertian dari Allah Roh Kudus sehingga kami dapat memahami firman-Mu dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan dari Injil Matius. Matius pasal 13 ayat 31 sampai 32. Hal kerajaan sorga itu seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di ladangnya. Memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih. Tetapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran yang lain. Bahkan menjadi pohon, sehingga burung-burung di udara datang dan bersarang pada cabang-cabangnya. Demikian Matius 13 ayat 31 sampai 32. Renungan kita saya beri tema, jangan menyepelekan yang kecil. Saudara-saudara, Yesus memakai biji sesawi dan ragi dalam perumpamaan. Biji sesawi disebut sebagai biji yang paling kecil, namun ketika tumbuh menjadi tanaman yang dapat menjadi tempat berlindung ataupun tempat burung-burung bersarang. Sedangkan ragi adalah sesuatu yang tidak terlihat dalam adonan, tetapi ragi yang sedikit dapat mengembangkan seluruh adonan dan membuat roti berasa lebih enak. Saudara, pada umumnya sesuatu yang kecil seringkali diremehkan karena dianggap tidak berarti. Tetapi Tuhan bisa memakai yang kecil untuk menyatakan mujizat dan menjadi berkat bagi orang banyak. Seperti kisah mujizat yang dilakukan Yesus dari 5 roti dan 2 ikan di dalam Yohanes pasal yang ke-6. Melalui perumpamaan yang dipakai oleh Yesus mengenai biji sesawi dan ragi, bahwa sesuatu yang kecil dapat berpengaruh besar asalkan mau berfungsi sebagaimana mestinya. Saudara-saudara, mungkin di antara kita ada yang merasa kecil ketika kita membandingkan diri sendiri dengan orang lain. Tentu kecil bukan dalam arti fisik yang dimaksud, tapi ini berbicara tentang kemampuan, bicara tentang skill, pengetahuan, pengalaman, dan lain sebagainya. Sebab kita merasa mungkin juga tidak memiliki kekayaan, tidak memiliki kemampuan yang lebih dibandingkan dengan orang lain. Sehingga ada orang merasa dirinya lemah, merasa diri minder, merasa tidak berdaya, karena selalu membandingkan dirinya dengan orang-orang yang lebih besar atau lebih berkuasa. Sebenarnya, saudara-saudara, tidak ada seorang pun yang tidak berguna. Artinya Allah memberikan potensi dalam diri setiap orang, dalam diri setiap manusia, sehingga tiap orang bermanfaat bagi dirinya maupun bagi orang lain. Karena itu kita patut melihat ke dalam diri bahwa ada sesuatu yang dapat berpengaruh dalam kehidupan bersama. Misalnya, mungkin kita hanya punya kemampuan, kalau kita bisa bermain gitar, katakanlah itu satu keahlian yang mungkin kita miliki, itu pun bisa dipakai ya di dalam memuji Tuhan, dalam persekutuan, dalam beribadah. Ada yang memiliki keahlian di dalam bidang IT, itu juga sangat diperlukan di zaman sekarang, apalagi di masa-masa banyaknya ibadah yang bersifat online, membutuhkan keahlian di bidang IT yang seringkali memang sangat kekurangan di berbagai tempat. Ya. Jadi, saudara, apapun yang keahlian yang kita miliki, sebenarnya itu bisa bermanfaat untuk kepentingan bersama. Ya, persoalannya seringkali kan kita tidak mau menggalinya atau kita tidak mau menggunakannya. Ada orang yang mungkin hanya bisa mendengarkan, itu pun sangat dibutuhkan. Karena banyak orang sangat membutuhkan pendengar yang baik, sehingga ia dapat menceritakan segala kegelisahannya atau segala kisah-kisah yang dia rasakan, yang membutuhkan orang lain untuk bisa mendengarkan. Jadi sesuatu yang kecil
itu bisa dipakai memiliki pengaruh atau dampak yang besar bagi orang lain. Dengan demikian, tidak ada sesuatu yang bisa kita sebut sebagai ya hanya ini atau hanya kecil saja, karena semuanya bisa Tuhan pakai untuk menjadi berkat bagi sesama. Jadi, saudara, melalui renungan ini kita diajak untuk bersyukur atas segala keberadaan kita. Seperti apapun kita, mari kita bersyukur. Kondisi apapun yang kita miliki, yang kita rasakan, itu bisa berguna bagi orang lain. Jadi, yang kecil itu, jikalau dipergunakan sesuai dengan fungsinya, itu bisa memberi dampak bagi orang lain. Nah, jadi kita perhatikan bahwa ilustrasi ataupun perumpamaan yang dipakai Yesus ini menolong kita untuk memberikan sesuatu penghargaan kepada hal-hal yang dianggap kecil oleh dunia ini. Tetapi bagi Tuhan, ini bukan persoalan kecil atau besar, tapi persoalan apakah kita mempersembahkan apa yang ada pada kita untuk dipakai oleh Tuhan bagi kerajaan Allah. Nah, ini yang terpenting. Jadi, saudara-saudara, mari kita sekali lagi hidup sebagai anak-anak Tuhan, sebagai anggota kerajaan Allah, dengan mempersembahkan apapun yang ada pada kita. Kita mau serahkan itu untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena firman-Mu meneguhkan kami bahwa sesungguhnya tidak ada sesuatu yang tidak berharga jikalau itu dipersembahkan kepada Tuhan. Maka tolonglah kami supaya kami tetap melihat apapun yang ada pada kami, keahlian, keterampilan, pengetahuan kami, sekalipun menurut dunia atau menurut kami sesuatu yang kecil, tetapi ketika kami mau mempersembahkan kepada Tuhan, maka Tuhan akan terus memakai kami untuk bisa menjadi berkat dimanapun kami berada. Tolong kami supaya kami tidak meremehkan sesuatu yang kecil itu, tetapi kami dapat menghargainya dan kami bisa terus kembangkan untuk melayani Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Demikian renungan kita hari ini. Tuhan memberkati saudara sekalian. Shalom.